Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami banggakan, kecanggihan teknologi telah mengantarkan kita memasuki era digitalisasi. Hanya perlu menggerakkan ujung jari untuk mendapat dan berbagi informasi. Tinggal like, subscribe, follow, dan share. Namun hadirin, di balik kemudahan itu juga muncul berbagai masalah yang mengancam kehidupan pribadi, bahkan mengancam kedaulatan NKRI. Masih banyak masyarakat kita yang tak pandai memilah informasi, sehingga dengan mudah terseret paham liberalisasi, terjatuh pada pendangkalan akidah, terkontaminasi virus radikalis, bahkan terperangkap pada jaringan teroris. Pantaslah jika Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rofli Amar menyatakan hingga akhir Januari tahun 2022 telah ditemukan 600 akun yang mengajak aksi terorisme dan 650 konten berisi propaganda terorisme. Jika hal ini tidak segera ditanggulangi, maka akan menggoncang bumi pertiwi. Hadirin, maraknya terorisme di era digitalisasi karena masih kurang efektifnya dakwah para dai, sehingga masyarakat mudah terprovokasi. Untuk itu, eksistensi dakwah di era digital adalah judul syarhil Quran yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Sebagai rujukan Al-Quran, surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun.
Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalaini juz 3 halaman 249 menyatakan bahwa minkum bermakna perintah berdakwah untuk sebahagian. Sedangkan Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 4 halaman 22 menjelaskan bahwa minkum bermaksud bayaniyah, sehingga perintah berdakwah untuk setiap muslim. Kedua pendapat tersebut hadirin menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 2 halaman 210. Sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga umat Islam perlu membentuk satu kelompok khusus untuk berdakwah, sehingga selamat dari informasi yang salah di zaman yang penuh fitnah. Hadirin, lalu hadirin, bagaimanakah esensi dakwah yang dimaksud dalam ayat tadi? Menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi memaknai kalimat yad'una ilal khair. Al-khair ma fihi salahun nas fid dini wad dunya. Dakwah adalah mengajak manusia kepada segala yang membawa manfaat bagi agama dan dunia. Ini sejalan dengan pendapat Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim juz 3 halaman 137 memaknai kalimat al-khair adalah ittiba'ul Qur'ani wa sunnati, mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah. Dipilihnya kata yad'una menurut Quraisy Shihab karena mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah haruslah dengan ajakan yang baik, tidak memaksa, tidak mengintervensi, dan tidak mengintimidasi. Berbeda dengan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menurut Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran halaman juz 4 halaman 124, perintah mengajak kepada yang makruf, melarang daripada yang mungkar hanya dapat dimiliki oleh orang yang memiliki kekuasaan. Hadirin, dapat kita pahami pemerintah dan para dai haruslah berkolaborasi. Para dai mengajak kepada kebaikan, pemerintah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun sayang, di zaman teknologi digital ini, bangsa kita masih senantiasa diuji dengan berbagai kejahatan di dunia maya maupun di dunia nyata. Di media sosial marak ujaran kebencian. Di dunia nyata terjadi konflik keagamaan. Di media sosial banyak intimidasi. Di dunia nyata terjadi intoleransi. Bahkan para dai tak luput dari serangan hoax di dunia maya dan serangan benda tajam di dunia nyata. Masih segar dalam ingatan kita hadirin peristiwa penusukan Ustaz para dai di tahun 2020 lalu. Bermula penusukan dari ulama Syekh Ali Jabir yang sedang ceramah hingga bersimbah darah. Berlanjut di tahun 2021, penusukan Ustaz di Batam, penembakan Ustaz di Bogor, bahkan pembakaran mimbar masjid di Makassar. Semua ini hadirin tidak seharusnya terjadi dan tidak berulang berkali-kali, sebab ulama pewaris Nabi, wali Allah di muka bumi, jika kita hina dan kita sakiti, maka akan mengundang murka ilahi. Inilah yang
yang ditegaskan dalam sebuah hadis kudusi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka akan aku umumkan perang pada dirinya. Oleh karena itu hadirin, perlu ketegasan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk memecah dan menghukum siapapun yang menyakiti para dai. Hadirin, ujian dakwah di masa pandemi masih terus terjadi. Penjahat internet setiap saat mengintai video ceramah dai. Videonya dipotong, diedit dan diganti sehingga masyarakat salah dalam memahami. Namun yang menyedihkan lagi, para dai dituduh anti NKRI, Anti Pancasila. Dan penista agama. Na'udzubillah. Dengan demikian hadirin, sudah saatnya para ulama, para dai dan para kiai lebih aktif berdakwah di media sosial, meneruskan pemahaman umat lewat konten ceramahnya. Mengedukasi masyarakat lewat tulisannya. Memotivasi generasi lewat konten kreatifnya. Sehingga umat Islam bisa tercerahkan dan tidak salah jalan. Setuju hadirin? Lalu bagaimanakah langkah yang mesti disiapkan para dai dalam menghadapi dakwah di era digital ini? Sebagai jawabannya, kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin, menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 6 halaman 774 menjelaskan ayat ini 3 metode untuk berdakwah. Yang pertama,
bil hikmah. Jika yang dihadapi adalah para cendekiawan dan intelektual, hikmah adalah perkataan yang bijak, mendatangkan kemaslahatan, terbebas dari kesalahan. Kedua, bil mau'izah. Jika yang dihadapi adalah masyarakat awam, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalaini halaman 226 menyatakan bahwa al-mau'izatul hasanah ay al-qaulur raqiq, perkataan yang lembut berisi dengan nasihat. Ketiga, jidal ahsan. Jika yang didakwahi adalah ahli kitab atau penganut agama yang lain. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 14 halaman 161 memaknai kalimat idal ahsan adalah perdebatan terbaik. Perdebatan yang terbaik. Tarfaqu bihim bihusnil khitab. Menyampaikan perkataan yang halus dan menyampaikan perkataan yang baik kepada mereka sehingga terhindar dari kekerasan dan umpatan. Sebagai kesimpulan, pertama, dakwah di era digital penuh tantangan dan ujian. Dai harus mengetahui teknologi dan menghormati undang-undang IT. Kedua, pemerintah sebagai pemegang kendali, mari dukung dan lindungi para dai agar dakwahnya bisa